Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Camat Cilemanggu, yang saya hormati Kepala Desa Panikan, yang saya hormati Babinsa dan Babinkas, yang saya hormati pengurus BPD, RT RW serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bertekad puja dan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa, yang terberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama di pendopo Desa Panikan dalam acara sosialisasi, verifikasi dan validasi data P3KM Jawa Tengah. Salam serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi syafaat di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke acara, saya mau tanya terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah tahu apa itu syarat mendapatkan bansos itu apa? Masuk BPKS. Miskin, ada lagi? Hilang pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, ada lagi? Lansia. Ya, itu kriterianya. Syarat mendapatkan bansos itu kunci utama. Satu, masuk DPKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi bagi warga yang belum masuk DPKS mau mengajukan bansos apapun, entah itu PKH, entah itu sembako, entah itu BLTDP, entah itu bantuan beras, kalau belum masuk DPKS itu tidak bisa mendapatkan bansos. Jadi kunci untuk dapat bantuan itu masuk DPKS terlebih dahulu. Nah, yang jadi masalah begini Bapak Ibu, DPKS yang ada di Kementerian Sosial itu hanya kuotanya sekitar 10 juta satu Indonesia. Nah, sementara kalau data yang dipakai itu sampai sekarang itu acuannya masih di tahun 2011. Walaupun kita tahu kita setiap tahun mungkin melaksanakan verifal atau verifikasi validasi, tapi data yang digunakan sampai sekarang itu masih pakai data 2011. Yang mana ketika tahun 2011 mungkin ada warga yang memang tidak mampu, tapi sekarang mungkin sudah sejahtera, atau kebalikannya, waktu 2011 sejahtera tapi sekarang sudah tidak mampu. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa data yang diterima kadang-kadang begini, mungkin di tingkat RT Bapak Ibu mungkin sebenarnya yang dapat bantuan orang itu saja. Nah, gimana kalau semuanya ke depan kita melaksanakan verifal ini, khususnya yang DPKS itu dimulai dari tingkat RT. Jadi ketika kuota 10 juta ini sudah terpenuhi, dalam artian ada warga yang memang betul tidak layak atau dikatakan miskin, ini masuk ke dalam DPKS tidak bisa. Itu caranya adalah menghapus atau menggraduasi data DPKS yang sudah ada. Jadi caranya mungkin itu dengan cara verifal atau verifikasi yang dilakukan dari tingkat RT terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengecek warganya yang sekiranya dapat bansos tapi sudah tidak layak lagi, dalam artian sudah sejahtera. Jadi silakan nanti dicek warganya yang sekarang dapat bansos tapi sudah dinyatakan mampu.
nanti data tersebut kita ajukan hapus lewat musyawarah desa. Kemudian warga yang dinyatakan layak bisa diajukan ketika ada warga yang sudah keluar dari DPKS. Karena kapasitas atau kuota yang ada di kementerian itu terbatas hanya 10 juta. Nah, cara mendapatkan atau mengajukan bantuan tersebut itu lewat musyawarah desa musyawarah di tingkat desa. Nanti Bapak Ibu bisa verifikasi validasi data yang ada di tingkat RT, nanti diajukan lewat musyawarah desa. Tadi barangkali ada warga yang memang mau mengajukan, mungkin dari pihak kami, terutama dari pendamping PK, kami siap membantu sosialisasi di tingkat RT. Barangkali mau mengadakan musyawarah di tingkat RT, kami siap diundang untuk menjadi narasumber. Gimana? Narasumber terkait layak dan tidak layaknya mendapatkan bantuan. Kemudian DP Jateng ini untuk beberapa minggu ke depan ini nanti digunakan salah satunya untuk PPDB. PPDB penerimaan peserta didik baru yang lewat jalur afirmasi. Jadi syarat mengajukan PPDB lewat jalur afirmasi itu harus masuk ke dalam data terpadu Jawa Tengah. Ketika mengajukan PPDB afirmasi tapi tidak masuk di DT Jateng, nanti dari pihak sekolah itu tidak akan diterima. Jadi sangat disayangkan kalau ada memang warga yang tidak mampu mau mengajukan penerimaan siswa baru lewat afirmasi tapi tidak bisa karena terbentuk atau terkendala di aplikasi DP Jateng. Maka silakan mungkin untuk teknis nanti tata cara verifikasi dan validasi dari pihak desa akan membantu Bapak Ibu semua. Ada contoh instrumen juga Mas ya. Ini salah satu contoh verbalnya Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini data yang harus diisi atau diinput yang pertama kepemilikan aset. Nah, dari kepemilikan aset itu dari ada beberapa rumah tangga memiliki sendiri aset sebagai berikut contoh tabung gas, lemari, AC, sepeda motor, TV semua lengkap di sini. Jadi Bapak Ibu langsung tanyakan kepada warganya aset yang dimiliki itu apa saja. Terus perumahan di sini milik sendiri, kontrak, bebas sewa, dinas atau lainnya. Kalau semuanya rumahnya masih milik orang tua, kira-kira bagaimana? Masih numpang dalam latihan masih milik keluarga, nanti bisa diisi lainnya. Karena keterangan orang tua kan tidak ada, jadi di sini milik sendiri, kontrak, bebas sewa, dinas dan lainnya. Kalau masih tinggal dengan orang tua bisa diisi lainnya. Terus dari jenis luas juga disebutkan lahan yang dimiliki itu berapa hektar atau tempat tinggal yang dimiliki itu luasnya berapa kali berapa. Status lahan tadi yang saya sampaikan milik sendiri orang lain, tanah negara atau lainnya. Ketika milik orang tua bisa diisi lainnya. Terus jenis lantai terluas ini juga spesifik, ada marmer, keramik, putih, kayu, semen, bambu, tanah dan lain-lain. Kemudian jenis dinding terluas, dinding yang dipakai itu apa? Ada tembok, plesteran, kayu, anyaman bambu, batang kayu, terus bambu. Terus
kondisi buildingnya itu bagus atau jelek. Jadi nanti Bapak Ibu verifikasi dan validasi keluarganya itu sampai detail dari kebutuhan, terus rumah dan lahan semua lengkap di sini Bapak Ibu. Nah, hasil verifikasi ini nanti yang akan jadi acuan ke depan warga tersebut masih layak atau tidak mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial khususnya. Nah, pagi hari ini nanti kalau semuanya ada pertanyaan atau mungkin masih bingung bisa menanyakan langsung kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Dwi dari Samudro selaku koordinator PKK. Izin untuk melaporkan Pak Camat dan Pak Koordinator, Bapak Ibu semua. Ini untuk pendataan P3KE ini untuk Desa Panipang itu sudah berjalan Pak. Sudah berjalan dan mungkin ada beberapa RT yang sudah didatangi oleh petugas dari desa. Ada? Oke. Jadi kami